lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat inda rabbika khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ayat berapa ini tuh? Ayat 45 surat Al-Kahfi. Satu lagi daripada penjelasan Allah tentang menyebutkan, menginformasikan kepada kita tentang perumpamaan dunia atau kehidupan dunia. Dan banyak ayat tentang masalah ini dalam Al-Quran itu. Dan Allah juga banyak merumpamakan dunia dengan air hujan. Dan itu perlu kita itu renungi terus itu. Kenapa Allah itu banyak dalam Al-Quran itu tuh memperumpamakan dunia itu dengan air hujan, dengan air hujan. Kenapa? Dan umpamanya kita renungi tentang itu tidak bakal habis-habis tentang kebenaran, ketepatan. Ya, karena Allah itu khaliqul kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Merumpamakan kehidupannya itu sebagaimana air hujan tadi. Kenapa yang ayat ini disebutkan? Karena sebelumnya Allah menyuruh kepada kekasihnya itu Nabi Agung Muhammad untuk selalu berdampingan, untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang fakir, yang miskin, gitu. Orang-orang fakir yang miskin. Bahkan Allah menyuruh jangan sampai engkau berpaling dari orang-orang miskin tersebut, sebab di dalam engkau bergaul dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir itu banyak sekali kemanfaatan. Dan maka Allah menyuruh nabinya untuk jangan sampai memalingkan matanya dari persahabatan dengan orang fakir tadi, orang miskin tadi. Dan memang Islam itu awal-awalnya hanya diikuti orang fakir miskin gitu. Mayoritasnya bahkan sampai di orang fakir itu nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Udah, kalau kita kan dikatakan fakir, kita mikir masih punya rumah ya. Walaupun kontrakan juga karena dia merantau, walaupun kontrak juga karena punya di kampungnya mau punya rumah. Ini nggak punya rumah sama sekali, nggak punya kerjaan sama sekali. Bahkan tidurnya di mana? Ya di sekitar masjid saja. Di sekitar Masjid Nabawi itu sampai jumlahnya tidak kurang daripada 700 sahabat. Tidak kurang daripada 700 sahabat. Nah, dengan perumpamaan ini kita harus memandang dunia itu dengan sebenarnya. Jangan sampai kita memandang dunia sebagaimana yang dipandang oleh orang-orang kafir. Orang kafir memandang dunia seperti apa, ada pandangannya. Orang Islam, orang mukmin pun harus ada pandangannya terhadap kehidupan dunia itu. Cuma jangan sampai pandangan kita terhadap dunia itu sebagaimana pandangan orang kafir. Nanti akan celaka nanti. Celakanya itu ya sangat berat sekali. Kalau orang kafir mungkin tidak memandang dunia dengan seperti memburunya, itu ya belum sampai kepada mereka itu informasi dari Allah. Lah kita udah sampai gitu. Kok sampai tidak memandang sebagaimana yang disuruh oleh Allah. Ya, celakanya itu ya sangat luar biasa. Nah di sini wadrib lahum, wahai kekasihku Muhammad, perumpamakan kepada mereka, kepada kaumnya tentang masalah hayati dunia, kehidupan dunia. Seperti apa? Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang saya turunkan dari langit, yaitu air hujan. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini dengan bahasa Hoes kamasil hoesin, seperti air hujan. Air hujan. Yang air hujan itu kalau secara itunya turun ke bumi,
laut terhubung bumi, dari air hujan tersebut akan menumbuhkan hal-hal yang sangat membuat mata itu jadi terkagum-kagum. Jadi terkagum-kagum. Tapi faasbaha tadruhur, faasbaha hashiman tadruhur. Iya, tapi tidak begitu lama ia nanti akan hancur, akan tidak seperti ada terjadi apa-apa. Wa kana ala kulli syai'in muqtadir. Kita usianya baru sebentar aja lah, ini tuh belum ada sampai ratusan tahun, tapi lihat yang namanya kehidupan. Umpamanya kita lihat tanaman padi hujan terus panen udah hancur lagi seperti itu kenyataannya seperti itu. Nah, Imam Qurtubi, kenapa sih Allah itu menyamakan dunia itu seperti air? Sebab yang namanya air tidak pernah, yang namanya air itu apa? Dia tidak gerak, selalu gerak gitu. Air itu selalu gerak, dunia itu selalu gerak. Terus juga tidak pernah menetap, gerakannya terus gitu. Ya dunia itu seperti itu. Kita umpamanya nerima uang harus dikasihkan lagi. Nah, dihitung, dikasihkan lagi, udah itunya dikasihkan ya, terus saja gitu tuh. Ya seperti air seperti itu. Tidak pernah gerak. Terus yang namanya air juga bila mana orang itu tidak bakalan, kalau terlalu banyak air itu orang akan takut, tidak mungkin dia bisa selamat air bah gitu itu. Air bah terlalu banyak tidak mungkin dia akan selamat. Paling bisa selamat kalau kita ambil secukupnya, itu baru ada manfaatnya. Begitupun dunia, kalau kita berlebihan pasti kita akan hancur, kita akan celaka. Tapi kalau kita ambil secukupnya, kita bisa akan selamat. Terus namanya dunia itu seperti air diturunkan ke langit. Air yang diturunkan ke langit, yang dari langit ke bumi. Ya kita juga semuanya itu seperti itu. Ada yang namanya apa? Yang namanya kaya itu istilahnya itu awak-awakan ya. Bisa dikatakan awak-awakan. Sebab bahasanya angzalna, Allah turunkan. Berarti ada kita itu kaya itu bukan dari usaha kita. Memang karena badan kita itu ada badan kaya gitu, dikayakan oleh Allah. Jadi kalau udah badannya miskin umpamanya itu, ya sampai kesana kemari ya dapatnya untung gitu. Kalau orangnya kaya kesana kemari ya dapatnya untung gitu, untung saja. Jadi angzalna seperti itu. Cuma tetap kalau udah kepegang itu tidak bakalan dia akan menetap terus, bergantian terus. Jadi jangan sampai sesuatu yang sifatnya tidak menetap, sifatnya sirna pasti. Dan itu sebenarnya umpamanya kita disimpan kelihatannya kenetap sama kita, sebenarnya mah tidak itu. Terus berjalan itu tuh. Sebenarnya mah terus berjalan dan pasti akan tadruhuriyah, semuanya akan hancur. Bahkan Allah ala kulli syai'in muqtadir, dan Allah mampu untuk menjadikan segalanya itu seperti itu. Terus almal wal banun zinatul hayatid dunya, namanya harta benda, anak itu cuma hiasan kehidupan dunia, hiasan saja. Ya namanya hiasan kan berarti bukan jangan sampai jadi tujuan utama gitu, cuma sekedar hiasan. Ya tajammalu bihima fiha, yang orang itu akan gagah, akan baik bila mana dia punya harta banyak, tetapi tetap sifatnya seperti itu. Berarti mesti apa yang kita banggakan di kehidupan dunia ini adalah wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaba wa khairun, itu baqiyatus sholihat. Di sini baqiyatus sholihat tafsirannya banyak, tafsiran ulama, tapi tafsir Jalalain itu baqiyatus sholihat berupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu baqiyatus sholihat. Kenapa?
Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, itu adalah baqiyatus sholihat itu khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Tuhan engkau. Lebih baik apa pahalanya, wa khairun amalan, dan lebih baik untuk kita yang jadi angan-angan kita, harapan kita, keinginan kita. Jadi tetap berarti Allah itu ya sangat jelas sekali. Kamu jangan sampai tertipu oleh dunia, sebab dunia itu hakikatnya seperti itu. Hakikatnya seperti itu, tidak bakalan jadi membuat orang itu jadi senang. Umpamanya senang pun tidak bakalan akan lama. Senangan pun tidak bakalan akan lama. Justru tidak sebanding yang didapatkan kesenangan dunia dengan rasa sakitnya gitu, dengan rasa siksaannya. Lalu apa yang kita mesti banggakan di kehidupan dunia itu adalah apa? Baqiyatus sholihat, kesolihatnya itu banggakan. Umpamanya kita punya dunia, punya anak soleh apa, nah, tetap kita harus garis bawahi dunia itu sesuatu yang tidak bisa dibawa ke akhirat. Itu namanya dunia. Umpamanya kita uang, tapi uang ini menjadikan dibawa ke akhirat, itu termasuk baqiyatus sholihat. Kita anak, tapi anak itu menjadikan apa? Dibawa ke akhirat, jadi kebagian ini termasuknya baqiyatus sholihat gitu. Secara itu lagi. Jadi jangan sampai kita itu menjadikan kebanggaan kita dunia, artinya sesuatu yang tidak membawa kita kebahagiaan akhirat. Wallahu alam. Jadi intinya pada malam ini perbandingan dua hal tentang bagaimana kita memandang dunia dengan sebenarnya sesuai yang diberitahukan oleh Allah, dan bagaimana kita dalam mengejar yang dikejar dalam kehidupan dunia ini, yaitu berupa baqiyatus sholihat.